Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebabnya apa? Jadi kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 37. Sepertinya belum bunyi. Diulangi yang dibunyikan semua.
Munya kembali pada Musa pada kalinya lain. Ika pada ilamu nika mayuha, yaitu ketika Allah mengilhamkan kepada ibu Musa sesuatu yang diilhamkan. Apa itu? Ani'zifihi tabut. Ketika Musa baru lahir, Musa supaya diletakkan di dalam peti, di dalam keranjang yang tertutup, yang tidak bisa memasukkan air. Kenapa difihitilnya? Supaya dihanyutkan di sungai Nil. Fayulkihi yang bisa maka pasti sungai Nil itu akan membawanya ke tepi. Ya udhu adumuli waradumulan. Nah, supaya diambil oleh Fir'aun, yang Fir'aun itu menjadi musuh Allah dan menjadi musuh Musa. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni, dan Allah telah melimpahkan kepada Musa kasih sayang yang datang dari Allah minni. Walitusna'a ala aini, supaya Musa diasuh di bawah pengasuhanku. Ini kenapa Musa ketika baru lahir dimasukkan ke peti, dihanyutkan di sungai Nil. Nah, suatu ketika Fir'aun, kerajaan Fir'aun, karakter Fir'aun yang kekuasaan itu turun-turun, keratonnya itu dari raja ke raja. Itu tanya kepada orang pintar yang mengatakan bahwa suatu ketika nanti akan lahir anak laki-laki yang akan mengalahkan Fir'aun. Nah, dari itu kemudian ada kebijakan. Kebijakannya apa? Setiap ada wanita yang hamil di Mesir itu supaya dicek, diawasi sampai ketahuan bayi itu lahir. Begitu bayi itu lahir laki-laki, supaya langsung dibunuh. Kenapa langsung dibunuh? Supaya nanti tidak jadi besar, tidak mengalahkan Fir'aun, tidak bisa menundukkan Fir'aun. Jadi Fir'aun itu ketakutan nanti kalau kehilangan kekuasaan. Padahal kekuasaan dunia ini yang sangat sebentar. Tidak pernah ada orang berdunia yang kekal, tetapi ingin mempertahankan kekuasaannya. Padahal yang namanya kekuasaan, yang namanya kedudukan, yang namanya harta, yang namanya anak, yang namanya perhiasan, yang namanya uang, yang namanya kendaraan, yang namanya rumah mewah, dan semuanya akan ditinggal. Yang membersamai hanya iman dan amal soleh. Tapi kenapa orang sampai ketakutan semua kalau kehilangan kekuasaan? Jadi ternyata yang seperti Fir'aun itu terjadi di mana-mana. Bukan hanya terjadi di Mesir ketika zaman kerajaan Fir'aun, tapi sampai seterusnya. Sampai sekarang juga gitu, khawatir kehilangan pengaruh. Nanti kalau orang Islam ini bangkokan,
tidak mudah ditipu. Makanya kok khawatir sekali kalau orang itu rampongan. Kalau pengajian boleh, tapi pengajian jangan sampai mengalami Quran. Apalagi pengajian mengalami Quran secara urut, wah itu betul-betul dilarang, pandu. Yo, padahal Quran itu kan pedoman hidup. Bahkan di surat Qasas ayat 85 Allah mewajibkan innalladzi farradana Quran, diwajibkan dipandukan itu. Lalu orang Islam kok nggak boleh memahami Quran. Maka pengajiannya itu hanya peringatan gitu. Peringatan apa setiap bulan sekali atau tiga bulan sekali. Hanya untuk show of force, bukan untuk memahami Quran, untuk memperbaiki cara hidup. Padahal hidupnya sangat sebentar. Hampir setiap hari ada berita lagi. Ada HP ini, kelompok ini. Nanti kalau masih kurang banyak, itu lihat berita dari Palestina. Lebih banyak lagi yang meninggal kan. Terus kita pasti akan meninggal juga kan. Terus nanti kalau kita meninggal belum ngerti cara hidup di dunia gimana? Cara hidup dunia kan rampokan ini kan. Kita misalnya nggak pernah punya target, kita baru ada waktu berapa tahun. Padahal kalau kasih umur pada kita 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun, 65 tahun, ya 70 tahun, kok belum fokus mengalami Quran? Dikira di dunia ini hidup terus. Terus nanti kalau meninggal belum tahu cara hidup di dunia gimana, caranya aja belum tahu, apalagi ngamalkan. Kok gak ngeri gitu. Nah, maka cobalah sekarang itu agak tenang, agak teliti, agak hati-hati. Harus betul-betul cerdas memilih pengajian. Hidup ini terbatas, hidup ini sangat sebentar. Jangan sekedar anut gelugyung, harus betul-betul cerdas. Mana yang bisa memahami Al-Quran, supaya kita betul-betul ngerti cara hidup di dunia. Sehingga sewaktu-waktu ajal datang itu udah betul-betul siap gitu loh. Nah, makanya kenapa kita perlu membaca Quran secara urut dan punya target misalnya 30 bulan selesai. Yang 30 bulan itu betul-betul diikuti gitu kan. Nanti kalau nggak diikuti, ya belum bisa sepenuhnya. Sebagian ngerti, sebagian tidak. Nah kalau pagi ini nggak datang, nggak tahu kan kisahnya kenapa Musa kecil baru lagi dimasukkan ke peti, dihanyutkan ke sungai Nil. Ternyata Fir'aun khawatir nanti kalau ada anak laki-laki kalau udah jadi besar mengalahkan Fir'aun, maka setiap anak yang lain harus dibunuh gitu. Jadi orang menteri begini gitu, masih kecil sudah dibunuh, khawatir mengalahkan kekuasaan Fir'aun. Jadi ternyata ketika Musa lahir, Allah memberi ilham kepada ibunya Musa. Kenapa di sini istilah wahyu diterjemahkan ilham? Ya karena wahyu kalau pengertiannya itu mukjizat, itu hanya diterjemahkan pada Nabi. Tapi kalau orang biasa namanya ilham. Bukan Pak Ilham tidak lagi.
Ilham itu Allah memberi inspirasi pada ibunya Musa supaya Musa yang baru lahir dimasukkan ke peti, terus dihadirkan di sungai Nil. Nah, terus sungai Nil mengantarkannya sampai ke kerajaan Fir'aun. Nah, terus berikutnya ketika saudaramu yang perempuan berjalan, saudara kandung Musa ada yang perempuan itu berjalan apa? Berjalan mengikuti Musa yang dihadirkan di sungai Nil yang di dalam peti tadi. Ya. Lalu ia berkata kepada keluarga Fir'aun, saudara perempuan Musa tadi, mengatakan gimana? Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memelihara bayi dalam peti ini? Itu kepada adiknya, nama Musa itu. Dan saudara perempuan Musa, kakaknya perempuan Musa itu beritahukan ke keluarga kerajaan. Maka Allah mengembalikan Musa kepada ibunya agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Nah, keluarga kerajaan ngikuti, ya sudah kalau gitu boleh, gitu kan? Nah, akhirnya dikembalikan kepada ibunya. Tapi keluarga kerajaan nggak tahu kalau itu ibunya, kalau itu Musa itu anaknya. Dan kamu akan membunuh seorang manusia. Kamu kontaknya semua Musa. Musa pernah membunuh ketika ada pemuda antara suku Kipti berkelahi dengan Israel. Pemuda yang dari suku Kipti ini dipukul sekali oleh Musa langsung meninggal. Melebihi pukulannya Tyson ya. Kalau Tyson nggak sampai meninggal ya. Tapi yang dipukul Tyson kan lawannya sudah juga. Ini pemuda Kipti dibunuh meninggal. Ternyata suku Kipti itu dari suku keluarga Fir'aun. Kemudian kerajaan Fir'aun marah besar akan membunuh Musa, merasa kehormatannya dihancurkan karena salah seorang pemuda dari sukunya dibunuh oleh Musa. Maka Musa tahu itu cepat-cepat melarikan diri lari sampai ke Madian. Terus ketemu dua gadis sedang mau minumkan kambingnya, terus dibantu oleh Musa. Dan dibantu dua gadis sampai rumah, ditanya oleh bapaknya, "Duh, kok cepat banget mulai membagi leher pedus?" "Ya Pak, kami dibantu pemuda dari cekatan tinggi besar gagah." Nah, bapak itu perlu dibantu oleh dia. Ternyata bapaknya itu bernama Nabi Soeh. Jadi saya bilang para putrinya dari situ, udah kalau itu dipanggil suruh ke sini. Nah, akhirnya Musa dipanggil ke situ. Sampai di situ Nabi Soeh bilang kepada pemuda yang Musa tadi, "Hei anak muda, aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang anakmu yang ada di sini. Tapi kamu harus ngabdi ke saya, menggalakan kambing 8 tahun. Tapi kalau kamu genapi 10 tahun akan lebih baik juga." Nah, Musa setuju. Kenapa? Karena dia dikejar-kejar oleh keluarga Fir'aun. Tapi begitu di keluarga Nabi Soeb, dia aman, dilindungi oleh Nabi Soeb. Pada itu maksudnya Allah didik Musa supaya belajar kepada Nabi Soeb, sekaligus jadi penggembala. Nah, jadi yang dimaksud dan kamu pernah membunuh seorang manusia, itu kisahnya seperti itu.
Lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan. Maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan, hai Musa. Itu tadi kisahnya seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah 10 tahun, ya Musa sudah menikah dengan salah satu putri Nabi Suhaib. Nah, sudah 10 tahun kan ingin kembali ke Mesir, malam-malam kedinginan. Loh, di bukit sana kok ada api. Musa bilang pada istrinya, "Dan kamu tunggu di sini ya. Saya mau ngambil api itu. Barangkali bisa untuk pemanasan kita atau nanti dapat petunjuk." Oke, Musa datang ke sana. Karena ini perintah apa? Was tolak tuka linafsi. Dan Allah telah memilihmu, hei Musa, untuk diriku. Artinya apa? Musa dipilih oleh Allah, diangkat menjadi Rasul. Musa dipilih oleh Allah, diangkat jadi Nabi. Begitu sampai di tempat api itu, dengar suara, hei Musa. Misal belum suara itu, belum ya? Hei Musa, kaget Musa. Nah, itu pertama kali Allah berbicara langsung dengan Musa. Itu pertanda Nabi Musa diangkat jadi Nabi, diangkat jadi Rasul. Nah, itu kisah singkatnya seperti itu. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idhab anta ma'ahuka bi ayati wa la taniya fi dzikr. Idhab anta ma'ahuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Sebenarnya kurang sama kita pagi yang belakang kita hidupkan. Idhab anta ma'ahuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Idhab anta ma'ahuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Maksudnya kalau bacanya serentak itu biar yang ngantuk-ngantuk mulai bangun lagi. Ya walaupun tetap dapat pahala, tapi hidup ini kan bukan sekedar cari pahala, kan ingin masuk surga kan. Jadi pahala iya, paham isinya juga gitu loh. Maka bacanya agak semangat biar ngantuknya berkurang. Tapi artinya nggak pakai proses ngantuk, langsung tertidur. Itu betul-betul tanpa bulu. Makanya kalau sulit tidur nggak usah beli obat tidur, datang saja ke pengajian subuh. Kita lanjut. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Faqula
inna qad uhiya ilaina mendapat wahyu dari Allah, diangkat jadi nabi, jadi rasul. Kemudian Musa diperintah oleh Allah untuk berdakwah pada Fir'aun. Terus Musa bilang matur pada Allah, ya Allah, ini kalau sendirian ceritanya gimana ya? Dulu kan kami ini dibesarkan di keluarga istana, dan kami ini ngomongnya gak gitu teteh. Terus Musa matur pada Allah, saya mohon ini saudaraku Harun juga diangkat jadi nabi. Nah Musa bilang, ini saudaraku Harun ini ngomongnya pintar itu. Kalau ngomong itu jelas gitu. Nah akhirnya Allah ngabulkan, Harun juga diangkat jadi nabi. Ternyata tetap saja yang komunikasi dengan Fir'aun itu Musa. Maka di sini idhar anta ba'aku, pergilah kamu Musa dan saudaramu yang bernama tadi di ayati wala taniya bidzikri. Nah, untuk apa? Untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Tapi jangan lupa loh ya, kamu berdua jangan lalai dalam mengingat Allah. Jadi itu perintah suci, itu misi kenabian, tugas berdakwah. Jadi dua nabi, Nabi Musa dengan saudaranya Harun yang jadi nabi juga, diperintah Allah berdua supaya berdakwah kepada Fir'aun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Ini bahasanya idhaba, pergilah kamu berdua. Jadi berdua kedua-duanya tugasnya sama, baik Musa maupun Harun. Tapi yang pertama tadi idhab antau ba'akuka, pergilah kamu dan saudaramu. Berarti yang punya tugas utama itu Musa dibantu oleh saudaranya. Tapi ini jadi satu, idhaba, pergilah kamu berdua. Ini sama tugasnya itu. Idhaba ila Fir'aun, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Innahu sesungguhnya Bu Fir'aun itu tolong melampaui batas. Fakulahu, maka berbicara kamu berdua kepada Musa. Qolal layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tapi kamu berdua itu ngomongnya harus hati-hati, harus dengan bahasa yang lembut. Enggak usah lemah, enggak apa-apa, tapi yang lembut dan santun. Ya, lalu agar supaya Musa itu, supaya dia itu, ya lalu mudah-mudahan dia apa itu si Fir'aun, ya dan karo awiyaksa, mudah-mudahan Fir'aun itu ingat atau takut pada Allah. Jadi dua nabi sudah dipilih oleh Allah, tapi masih dipesan. Tapi ngomongnya hati-hati loh ya, ngomongnya harus santun loh ya, ngomongnya harus lembut loh ya. Gitu. Nah, terus kalau keduanya katakan di Musa sama Harun, Rabbana innana nakho, ya Allah, sebetulnya kami itu masih khawatir. Innana nakho, so kami terus khawatir.
ayat ruto alaina au ayat ruto. Kabarnya apa? Jangan-jangan nanti Fir'aun itu segera menyiksa kami, atau malah bertambah melampaui batas. Nanti kalau kami berdua sudah menyampaikan ke Fir'aun, malah Fir'aun itu tambah menyiksa kami atau bertambah melampaui batas, semakin sombong, nanti gimana? Allah berfirman, udah kamu berdua itu gak usah khawatir, yang penting perintah Allah ditunaikan, gak usah macam-macam, satu macam aja, melaksanakan perintah Allah. Kamu berdua gak usah khawatir, innani ma'akuma, sesungguhnya aku Allah membersamai kamu. Jadi kamu berdua itu enggak sendirian, dibersamai oleh Allah. Asma'u wa aro, sesungguhnya aku bersama kamu dan aku mendengarkan dan melihat kamu. Tenanglah, bersama kamu, gak usah khawatir. Sana berangkat berdua. Wes dipilih jadi nabi, jadi wahyu, kok gak perlu pede gitu loh. Lah modal saya ini wes di EKSKK jadi pengurus kok ingin gitu loh. Enggak berani ketemu wong gitu. Kengane pusat. Nah ini lu pilih mati gitu. Nah itu, jadi Allah membesarkan artinya dua Nabi Musa sama Harun itu kan. Fa'tiyahu fa'ula inna rasulan rabbi, maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami berdua ini adalah utusan Allah. Ya, fa'asil ma'ana bani Israel wa la tu'adzibhum, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Jadi kerajaan istana Fir'aun itu mempekerjakan Bani Israel untuk kerja paksa, untuk keperluan istana. Belum kerjakan apa-apa itu. Akhirnya Bani Israel itu sama dipekerjakan, miskin, istana kaya raya. Ya dua nabi ini diutus Allah untuk membebaskan Bani Israel. Loh, Bani Israel sejak dulu itu ditolong terus oleh Allah, sampai dijadikan budak, dijadikan pembantu istana. Bani Israel itu oleh Fir'aun dibebaskan oleh Musa dan Harun. Jadi Musa dan Harun diutus Allah supaya membebaskan Bani Israel dari perbudakan di istana. Jadi dipekerjakan di istana. Ini kan, ini berdua tadi ya menemui Fir'aun, kemudian katakan, sesungguhnya kami berdua ini adalah utusan Allah. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami berdua dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sebab kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanku. Apa buktinya? Wahyu. Ya kita. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Berdua katakan, kami berdua diutus oleh Allah untuk membebaskan Bani Israel, dan orang yang selamatnya ikuti petunjuk itu. Terus berikutnya, sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan yang berpaling. Jadi isi wahyu kitab yang diterima oleh Musa dan Harun diantaranya menyebutkan bahwa siksa itu nanti akan ditimpakan pada orang-orang yang mendustakan.
Berdasarkan apa? Yang nggak percaya kepada Nabi, yang nggak percaya pada kitab yang diterima oleh Nabi, dan yang berpaling dari Nabi, yang berpaling dari wahyu, berpaling dari kitab. Nah sekarang kalau kita punya Al-Quran tapi nggak kita pahami, namanya berpaling kan? Namanya mendustakan kan? Wis umur 9 tahun pengajian terus, ini nggak tahu lah Al-Quran nanti rampung. Iya kan? Nah terus apa rampung itu? Padahal fokus 3 tahun aja rampung itu. Nanti umur 9 tahun nggak rampung-rampung. Nah, makanya sekarang betul-betul kita manfaatkan waktu ini. Mudah-mudahan Allah masih kesempatan pada kita untuk menyelesaikan memahami, sekaligus mengamalkan isinya. Kita sudah mengamalkan isinya seperti Rasul akan datang, insya Allah akan merasakan dikubur seperti di surga. Besok pada Yaumul Mizan menerima rapor dari depan dengan tangan kanan, langsung diderek oleh among kamunya para malaikat, langsung dimasukkan ke surga. Di surga semuanya sudah tersedia. Kalau pengen buah gak usah nanam, kalau ingin makan minum gak usah nanam padi kesuai, sudah tersedia semua. Kalau pengen perhiasan, gak usah bekerja nabung beli perhiasan, gak usah beli, semuanya tersedia. Kalau ingin mau pakaian sutra yang hijau, sutra yang tebal, yang sekarang dulunya gak mampu beli karena harganya ratusan juta, gak usah beli di sini. Besok semuanya tersedia di surga. Nah itu hasil dari memahami dan mengamalkan Al-Quran. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala faman rabbukuma ya Musa.
Tuhanmu dan Tuhan Harun itu siapa? Terus Musa menjawab, Rabbuna ladzi a'ta kulla syai' khalaqahu tsumma hada. Tuhan kami itu adalah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Mudahnya Tuhan kami itu menciptakan segalanya ini dan yang memberi petunjuk pada semuanya ini. Nah, Fir'aun berkata, fama balal qurunil ula. Fir'aun mengatakan pada Musa, maka terus bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu? Kalau kamu Musa dan Harun itu diutus ke saya, terus sebelum saya gimana? Fir'aun yang sebelum saya gimana? Kamu turun-turun sekian raja kan? Terus yang dulu-dulu gimana? Nah, terus Musa ini memang terus dikasih wahyu oleh Allah. Ya, supaya jawab jauh gimana? Ilmuha inda Rabbi di kita. Nah, pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku, ada di dalam sebuah kitab. Ya, kitabnya itu semula di Lauhul Mahfuz diwahyukan kepada Musa dan Harun. Berikutnya kepada Nabi yang terakhir sampai Nabi terakhir kepada Nabi Muhammad. Jelaskan semua itu. Layati lurobi walayasya. Di dalam kitab itu Tuhan kami tidak akan salah dan tidak akan pernah lupa. Itu. Kemudian telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan. Yang telah menjadikan bagimu bumi ini di dalamnya ada jalan-jalan. Nah, menurunkan dari langit air hujan. Dengan air hujan itu Allah menumbuhkan berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Kemudian makanlah, gembalakanlah binatang-binatangmu, sehingga padanya Tuhan itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, kemudian dari tanah itu Allah menciptakan kamu, dan kepada Allah nanti semuanya akan dikembalikan. Dan daripadanya Allah akan mengeluarkan kali yang lain, dibangkitkan kembali di akhirat. Ya, sesungguhnya kami telah perlihatkan kepadanya, kepada Fir'aun, tanda-tanda kekuasaan Allah semuanya, maka ia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Nah, jadi dialog antara Fir'aun dengan Musa itu tetap Fir'aun tidak bisa menerima, tidak mau menerima kenabian Musa dan Harun, tidak mau menerima ajakan Musa dan Harun, ajakan untuk beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, membebaskan Bani Israel, tetap tidak mau. Melalui pada kisah berikutnya itu Musa dan Harun dianggap tukang sihir oleh Fir'aun. Kemudian terjadi dialog, disepakati. Nah, nanti pada hari raya akan terjadi kontes tukang-tukang sihir dari seluruh penjuru diundang oleh Fir'aun supaya mengalahkan sihirnya Musa. Pada yang ketukan akhirnya habis itu semuanya situ. Terus Musa ditanya sama Fir'aun, dan sekarang sudah terkumpul semua di sihir, siapa dulu yang memainkan sihirnya? Nabi Musa bilang, ya kamu duluan, kamu yang mengumpulkan prosir itu. Nah, kekuatan sihir Fir'aun itu benda-benda tongkat kayu itu jadi ular gitu, menakutkan. Terus Musa bertanya, Hei Musa, apa yang dikatakan
tongkat Nabi Musa tadi berubah jadi ular dan telan seluruh ular-ular yang dari tukang sihir itu. Saat itu pengikut-pengikutnya Fir'aun langsung itu terus sama iman percaya kepada Musa. Tapi Fir'aun nggak terima. Kenapa kok malah kamu sama beriman? Atau kamu udah sekongkol? Tukang sihir sudah sekongkol dengan Musa. Nah, akhirnya apa? Fir'aun nggak terima. Tukang sihir itu dipotong secara silang. Yang dipotong tangan kanan, kaki kiri. Yang dipotong kaki kiri, tangan kanan. Tukang sihir kata gini, silakan mau dipotong. Hidup dunia kan hanya sebentar. Itu jangan besok kan diambil kok. Enggak masalah. Begitu dipotong meninggal, masa langsung masuk surga gitu. Ini hebat-hebat sekali tukang sihir itu. Sama iman kepada Musa. Akhirnya setelah begitu pengikutnya Musa itu semakin dibagi-bagi. Masanya Fir'aun jengkel itu kan. Terus ini Musa dan pengikutnya dikejar-kejar. Sampai suatu malam dikejar sudah sampai laut Merah. Akhirnya Allah perintahkan pukulkan tongkatmu, pukulkan laut Merah jadi jalan di kalian di situ. Terus Musa dan Fir'aun ikut di situ. Ikut di situ. Sebetulnya Fir'aun dan tentaranya sudah sadar juga. Ini Fir'aun ini betul-betul nabi. Kok bisa mau bisa jadi jalan itu? Cuma karena gengsinya nggak mau terima. Nah, terus Fir'aun dan tentara itu juga masuk. Begitu masuk ke laut, nah lautnya pulih lagi, tenggelam semua di laut Merah. Sebelum tenggelam mereka ingin beriman kepada Tuhannya Musa, tapi sudah terlambat. Makanya Bapak Ibu, supaya kita nggak terlambat, ayo kita pahami Al-Quran, ayo kita amalkan. Hidup di dunia ini terbatas. Saya itu sudah berusaha menjelaskan yang sejelas mungkin, seringkas mungkin. Sampai saya itu digelari Profesor kok gawain gelembung orang ini. Di bapak itu satu gelembung belum ini. Kalau belum ke gelembung berarti belum mandi. Ya kan? Sudah dapat gelar baru Profesor gawain gelembung orang. Dulu nggak ada yang kenal loh. Dulu saya nggak kenal sama Pak Sigit, walaupun sama-sama dari Seragen dan kawannya. Dulu juga nggak kenal Pak Ismu, nggak kenal Pak Polri. Sekarang kenal kenapa? Nampaknya kena gelembung semua. Tapi insya Allah gelembung yang menyebabkan ke surga. Makasih, insya Allah kita lanjutkan besok pagi, kisahnya masih ramai. Ya, insya Allah nanti malam di masjid Bapak dulu, yang tempatnya luas, dimuat itu. Kalau 1000 orang kan paling salah. Jadi seluruh bala tentaranya diajak ke apa-apa. Insya Allah